Selamat berjumpa dengan Ibu Yulia. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang lanjutan mengenai patung Nusantara yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu. Nah, ini masih di tema 1 ya, tapi di subtema 2. KD-nya masih sama, memahami patung. Nah, tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menjelaskan mengenai karya seni patung. Nah, pengertian dari patung Nusantara. Patung Nusantara adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Nah, karya seni rupa itu terdiri atas 2 macam. Yang pertama, karya seni 2 dimensi. Contohnya lukisan dan kain batik. Lalu yang kedua, karya seni 3 dimensi. Contohnya patung. Nah, sekarang pengertian tentang patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Nah, sekarang fungsi patung ya dan penjelasannya. Kalau minggu kemarin itu kan hanya fungsinya secara umum. Nah, sekarang akan diperjelas secara detail. Yang pertama itu fungsi patung itu sebagai patung religi. Kenapa disebut religi? Karena sebagai sarana untuk beribadah. Lalu yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen ini adalah untuk mengenang jasa pahlawan atau taman atau tempat lainnya. Yang ketiga itu adalah patung arsitektur yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Kita bisa lihat contohnya ya. Lalu selanjutnya yang keempat, fungsi patung yaitu sebagai patung dekorasi. Ini fungsinya hanya sebagai hiasan ya, atau penghias bangunan atau taman atau tempat-tempat lainnya. Lalu yang kelima, kita bisa lihat fungsi patung yaitu patung seni. Nah, patung seni ini fungsinya hanya untuk dinikmati, hanya untuk keindahan bentuknya saja. Ya. Nah, berdasarkan bentuknya, patung itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, bentuk figuratif, yaitu bentuk patung yang realis seperti bentuk alami yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Yang kedua, bentuk non-figuratif, yaitu bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Salam sehat dan tetap semangat.